Tok tok tok, apa kau di dalam kamar? Ketukan pintu membuyarkan lamunannya. Jangan menunggu, teriak Rian dari dalam. Dia berdetak kesal karena lamunannya terhenti. Rian mengangkat tubuhnya dari bathtub, tidak menyadari bahwa dia sudah terlalu lama di dalam sana. Tangannya bahkan keriput. Tangannya meraba-raba ke sisi tembok, mencari di mana handuknya. Tapi sampai dia berjalan agak jauh dari bathtub, dia tidak menemukan apapun di sana. Sedangkan di luar sana Tania terduduk di atas ranjang. Aku hanya ingin memberikan ini, tapi kenapa jawabannya selalu menyakitkan? Tania memegangi sebuah handuk. Dia lupa tadi tidak menyiapkan di sana, tapi Rian berkata jangan mengganggu. Ya sudah, mungkin dia masih lama mandinya. Tania, handuk, teriak Rian membuat Tania yang ingin melangkah keluar seketika berhenti. Dia berbalik dan mengambilkan handuknya kembali. Tania, Rian sudah kedinginan, dia membutuhkan handuk secepatnya. Iya, pintu kamar mandi terbuka, ia menyodorkan handuk ke dalam. Kenapa tidak kau siapkan handuk di dalam? Aku bisa mati kedinginan. Serunya membuat Tania malas berlama-lama di dalam kamar. Dia tidak mau berdebat. Maaf, aku lupa, jawabnya tenang. Aku tunggu di meja makan. Kita sarapan bersama di sana. Tania berlalu pergi tanpa menghiraukan suaminya. Bahkan dia tidak menyadari dengan siapa Rian akan melangkah ke meja makan. Dia dengan percaya diri pergi sendirian meninggalkan suaminya yang buta. Apa selain gadis ingusan dia juga gadis yang bodoh? Apa dia tidak ingat kalau aku buta? Dasar. Langkah kaki seorang pria terdengar dari arah belakang. Tania lantas menoleh, ternyata Rino. Pria itu memakai setelan jas lengkap dengan dasi yang sedang ia pakai. Sambil berjalan kaki, Kak sapanya pada kakak ipar. Rino hanya membalasnya dengan senyuman dan berjalan melewatinya. Sikapnya sungguh aneh. Tania lantas mengikuti langkahnya dari belakang. Ayah, ibu, maaf untuk pagi ini Rino tidak ikut sarapan. Ada meeting pagi di kantor. Pamitnya dan berlalu pergi saat dia berbalik badan hampir saja menabrak Tania yang berada di belakangnya. Maaf. Rino menyempatkan meminta maaf dan berjalan tergesa-gesa. Di meja makan sudah ada Nata, Luna, dan Kayla. Tania lantas mendudukkan tubuhnya di kursi yang kosong. Tania, di mana Rian? Kenapa tidak kau ajak kemari? Baru saja duduk Tania jadi teringat untuk apa dia kemari duluan. Rian akan berjalan dengan siapa untuk kesini? Dia kan buta. Tania merutuki dirinya yang bodoh. Dia tidak ingat jika dia menikah dengan pria yang buta. Tadi Rian baru selesai mandi sebentar ya. Tania lantas pamit untuk menyusul Rian. Bagaimana sih Tania? Kenapa dia tidak menunggu suaminya malah datang ke sini sendirian? Kayla yang telah lama duduk di meja makan merasa kesal. Lagi-lagi dirinya harus menunggu pasangan suami istri yang aneh itu. Perutnya sudah menahan lapar sedari tadi. Kayla, kau makan dulu sayang, kasihan bayimu. Luna mencoba mengerti akan kondisi Kayla yang sedang hamil. Dia mempersilahkan menantunya untuk sarapan duluan. Tidak bu, sebentar lagi pasti Rian datang. Kita akan makan bersama-sama, ucapnya sambil tersenyum. Dia tidak mau dianggap sebagai anggota keluarga yang egois. Kayla sarapan duluan nak, jangan membantah. Kali ini Nata yang menyuruhnya. Dan Kayla akhirnya menurut, memang benar perutnya sudah keroncongan. Tidak bisa menolak aroma harum dari semua masakan yang tersaji di depan matanya. Kita makan enak hari ini nak, ucapnya dalam hati. Saat Tania membuka pintu kamar, terlihat Rian sedang duduk di sana. Dia melamun lagi. Dasar tukang ngelamun, ayo kita sarapan bersama, ajaknya sambil meraih tangannya untuk digandeng. Rian tak menolak saat tangan mungilnya menyentuh lengannya dengan lembut. Dia pasrah saja seraya mengikuti langkah kaki istrinya. Sesampainya di meja makan, Luna dan Nata memandangi keduanya tanpa henti. Mereka berpikir sepertinya mereka sudah lebih dekat dibandingkan dulu. Lihat saja mereka bahkan jalan bersama bergandengan. Selamat pagi putraku, salamnya pada putra terakhir Rian, hanya mengangguk tak mau menunggu lama. Tania langsung mengambilkan piring untuknya. Rian makan yang banyak, ujar Luna sambil tersenyum. Dia merindukan Rian, ingin rasanya sebentar saja memeluknya. Tidak perlu dikasih tahu, jawab Rian membuat Nata membanting sendok. Yang sopan Rian, Nata marah dengan jawaban putranya terhadap Luna. Hampir setiap hari saat berada di meja makan ada aja perdebatan yang tercipta di sini. Kemarin Rino dan Kayla, dan sekarang Rian dan Luna.
Semuanya selalu tidak akur, entah ada masalah apa dengan keluarga ini. Maaf Rian, jika perkataan ibu menyinggungmu. Luna menyadari bahwa dia tidak seharusnya mengajak bicara putranya ini. Rian memang tidak menerimanya lagi. Tania memandangi keduanya bergantian. Dari sorot mata Rian terlihat kebencian yang teramat sangat, sedangkan dari sorot mata Luna ada sebuah kecintaan yang besar. Tania jadi teringat dengan perkataan Paman Tony waktu itu. Hari ini hari peringatan kematian. Hari ini adalah peringatan kematian ibunya Tuan Rian. Nona namanya mendiang Nyonya Angel. Nyonya Angel adalah ibu kandung Rian. Nona, dia meninggal saat usia Rian 8 tahun. Nyonya Lona tidak memiliki anak, Nona. Dia sebenarnya masih penasaran dengan silsilah keluarga ini. Sebenarnya Nata memiliki istri berapa dan apa yang menyebabkan Rian membenci Luna. Dan Rian juga membenci kakak-kakaknya. Bukankah dulu Luna pernah mengatakan bahwa Rian kecil adalah anak yang penurut dan sangat dekat dengannya? Tapi sekarang karena apa seolah-olah membencinya? Tania kenapa melamun? Luna menyentuh lengan gadis itu lantas menoleh lalu menggeleng pelan. Tidak Bu, Tania melanjutkan makannya. Dia melirik pada Nata yang sibuk menyendokkan makanan ke mulutnya. Ayah Nata, apa benar seorang ayah yang baik? Jika iya, kenapa dia tidak mencoba mendekatkan kembali Rian dan Ibu Luna? Aku ingin ke kamar, ucapnya dan mendorong piringnya ke depan, membuat gelas yang ada di depannya tumpah mengenai piring milik Kayla yang kebetulan Kayla duduk di hadapannya. Kayla dasar, piringku basah. Kayla berteriak kesal saat melihat piring yang masih penuh dengan makanan lezat bertumpahan air minum. Itu semua gara-gara si Rian yang buta. Maaf kak, suamiku tidak sengaja. Tania mengambilkan piring yang baru lagi, tapi Kayla menepisnya dengan kasar. Tidak usah, aku sudah tidak berselera. Kayla lantas berdiri dan meninggalkan kursinya. Menghentakkan kakinya kesal karena Rian telah mengganggu acara makannya. Jangan diambil hati Tania, Kayla sedang hamil, dia sangat sensitif. Ucap Luna mencoba memberikan pengertian pada Tania. Iya Bu. Saat mereka sedang berjalan, Tania tiba-tiba menghentikan langkahnya. Dia menghela napasnya sebentar. Kita kan sebentar lagi akan berpisah. Boleh tidak seharian ini aku ingin mendengar cerita hidup kamu. Aku ingin tahu tentang masa lalu kamu dan hal-hal yang belum aku ketahui tentang kamu. Mungkin ini terkesan memaksa, kamu pasti akan menolak, tapi setidaknya beri aku satu hadiah atas apa yang sudah aku lakukan untukmu selama ini. Kau masih punya hati kan? Aku hanya ingin mendengar ceritamu saja. Kalau tidak, kau boleh memilih 2 atau 3 pertanyaan yang akan aku ajukan nanti. Bagaimana? Kau ini manusia atau mesin sumber suara? Kenapa bicaramu sungguh panjang tanpa berhenti? Ejeknya, Rian baru kali ini bertemu wanita semacam dirinya. Sungguh tidak bisa ditebak. Aku bertanya, jawab saja. Kau ini harusnya dijelaskan sedetail-detailnya. Jika aku cuma ngomong A dan B, pasti kau akan selalu berpikir negatif padaku. Jawab Tania dengan berani. Cerita apa? Aku tidak punya cerita. Aku lelah, ingin tidur. Jawabnya. Tania menjadi kesal. Percuma saja dia berbicara panjang lebar jika ujung-ujungnya Rian tidak mau bercerita. Sungguh membuang waktu. Pelayan, antarkan suamiku ke kamar. Suruhnya pada pelayan yang saat itu berdiri tidak jauh darinya. Percuma saja dia berbicara panjang lebar mencoba membujuknya untuk bercerita. Tapi pria itu menolaknya mentah-mentah. Hai, mau kemana? Jangan pergi, teriakkan Rian tak mengindahkan dirinya yang semakin melangkahkan kakinya menjauh. Tidak peduli sekeras apapun suaminya berteriak, dia sangat kesal, berharap secepatnya dia berpisah dan bebas dengan manusia sepertinya. Saat Tania melintasi ruang tengah, dia melihat Luna duduk di sana sendirian. Dia menengok ke kanan dan ke kiri. Melihat barangkali ada Kayla di sekitarnya, dia jadi berinisiatif untuk mengorek lebih dalam tentang keluarga ini. Rasa penasarannya harus terselesaikan sebelum ia benar-benar pergi dari sini. Ibu sendirian. Luna terkejut dengan kedatangan Tania. Dia meletakkan ponselnya dan menepuk sisi sebelahnya untuk Tania duduk. Iya Tania, Rian sedang istirahat di kamar, tanyanya dan dijawab anggukan oleh Tania. Ibu, bolehkah aku bertanya? Pertanyaan yang dulu sempat ia tanyakan tanpa terhalang oleh Kayla yang tiba-tiba berkunjung ke rumah. Tania jadi kehilangan kesempatan untuk menanyakan boleh. Tania, kau ingin bertanya tentang apa? Tentang ibu, ucapnya terjeda. Luna mengenyitkan heran, belum sempat menjawab Tania sudah melanjutkan perkataannya. Ibu Rian, ujarnya lagi membuat Luna benar-benar terkejut mendengarnya.
Tania? Luna benar-benar tidak menyangka dari mana Tania mengetahui tentang itu. Ibu Tania sudah tahu kalau Rian bukan anak kandung ibu. Aku ingin mendengar cerita tentang ibunya Rian dan tentang ibu dan Rian. Kenapa Rian sering bersikap kurang baik terhadap ibu, padahal ibu bilang kalau kalian sangat dekat. Luna tersenyum getir. Memang benar dulu mereka sangat dekat. Rian terlihat sangat menyayanginya, tapi ada ada satu kejadian yang tiba-tiba merubah semuanya. Rian jadi menjauhinya bahkan seakan membencinya.